Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang pengalaman pribadi aku selama sekolah di pondok pesantren 6 tahun. 6 tahun tuh lama banget loh. Dan aku bakal kasih tips ke kalian yang mungkin mau daftar sekolah di pondok pesantren tapi kalian belum ada gambaran sama sekali. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel YouTube aku. Oke, tips yang pertama sebelum kalian masuk pondok pesantren adalah persiapkan diri kalian. Kenapa aku bilang persiapkan diri kalian? Karena biar kalian di pondok pesantren itu juga betah, jadi sekolahnya juga lebih konsentrasi, bisa nyaman, dan juga lebih tenang. Persiapkan diri ini meliputi yang pertama, kalian harus tahu kepribadian kalian tuh kayak gimana. Kenapa kepribadian ini penting? Karena misalkan nih kalian tipikal orang yang bisa fine dengan banyak orang dalam waktu yang lama, it's okay, berarti kalian cocok. Dan itu di pondok kan muridnya kan sampai ratusan ya, banyak banget. Jadi kalau misalkan tipikal kalian itu suka berbaur dengan banyak orang, suka rame-rame, ya kalian mesti bakalan enjoy juga. Tapi kalau misalkan kalian tipikal orang yang mungkin suka sendiri atau mungkin introvert yang benar-benar membutuhkan privacy, yang sangat menjaga privacy, coba kalian pertimbangkan lagi. Kenapa? Di pondok pesantren itu karena banyak orang banget dan benar-benar ramai. Itu berbeda, bertolak belakang dengan kepribadian kalian. Otomatis kalian harus membutuhkan ekstra adaptasi, sesuaikan dengan kepribadian kalian. Kalau misalkan kalian orangnya yang enjoy aja banyak orang, atau mungkin yang kalian sebenarnya introvert atau menjaga privasi tapi kalian bisa beradaptasi dengan itu semua, it's okay, no problem, kalian bisa sekolah di pondok pesantren. Persiapan diri yang kedua adalah persiapkan mental kalian. Kenapa aku bilang persiapkan mental? Karena ketika kalian masuk pondok pesantren itu kalian harus berada jauh dengan orang tua, dengan saudara, atau dengan siapapun yang di rumah kalian bisa temui setiap hari. Tapi ketika kalian masuk pondok pesantren, kalian harus beradaptasi dengan lingkungan baru di pondok tersebut. Di pondok kayak gitu kan nggak boleh pegang gadget, nggak boleh pegang handphone, komunikasi kan juga terbatas. Beberapa pondok itu tidak menyediakan layanan kayak misalkan laundry atau misalkan setrika, dan kalian harus nyetrika sendiri, nyuci sendiri. Persiapan itu semua juga. Kalau misalkan kalian nih baru lulus SD, apa-apa harus disiapkan dengan orang tua atau mungkin ART di rumah. Tapi kalau misalkan di pondok pesantren gak ada fasilitas untuk itu semua, kalian harus melakukan itu semua sendiri. Jadi kalian harus benar-benar beradaptasi. Apalagi kalau misalkan di pondok pesantren aku dulu itu masih pakai setrika yang jago itu loh, yang pakai arang, kasih minyak tanah, kita kipasin kayak sate kayak gitu. Dan kalau misalkan kepanasan tuh kan nggak bisa diatur ya, karena itu kan bukan listrik. Jadi kalau kepanasan ya kita nunggu dulu sampai benar-benar dia itu nggak terlalu panas gitu kan, supaya bajunya nggak bolong gitu. Banyak banget deh kelucuan dan suka dukanya sih, karena di pondokku itu listriknya tuh harus benar-benar dibatasin karena takut disalahgunakan. Kayak misalkan ada yang bawa elektronik terus buat ngecas. Nah, terus buat gambaran kalian juga, kalau misalkan di pondok pesantren itu kalau makan itu kan bareng-bareng ya, harus ngantri panjang, mandi ngantri, mau jemur tuh kadang jemurannya penuh. Apalagi kalau misalkan hari libur kan, kalau di pondok itu kebanyakan rata-rata liburnya hari Jumat. Belum lagi kalau misalkan barang-barangnya tuh hilangnya tuh entah kayak digosok atau diambil orang tanpa bilang, barang tiba-tiba dijemuran jatuh apa gimana ya, mungkin hal-hal sosial lah yang membuat kalian bisa jadi kayak stres gitu loh. Jadi karena mungkin belum terbiasa ya, apalagi kalau misalkan masih baru-baru masuk, harus bertemu dengan banyak orang yang mungkin kepribadiannya macem-macem, terus kemudian latar belakangnya juga macem-macem, sifatnya macem-macem, dan ya tinggalnya juga macem-macem. Dan itu kalian harus benar-benar berlatih mental untuk bersosialisasi biar kalian tetap betah dan juga kalian bisa tetap nyaman di pondok. Nah, persiapan mental yang selanjutnya adalah kalian harus tahu kegiatan di pondok pesantren itu ada banyak banget.
Jadi biasanya udah dijadwal dari subuh sampai subuh lagi, sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Nanti azan subuh tuh biasanya udah dibangunin tuh, disuruh sholat subuh kan. Terus habis sholat subuh tuh ada pengajian misalkan, atau mungkin ada ngaji tilawah Al-Quran bareng. Terus biasanya kalau misalkan mandi itu biasanya ada yang mandi sebelum subuh biar nggak ngantri, itu ada juga beberapa. Tapi ada yang mandinya setelah subuh juga kan, karena pengennya pas sekolah lebih fresh. Terus kita makan pagi tuh, sarapan. Habis sarapan selanjutnya kita sekolah formal, biasanya jam 7 sampai zuhur. Nanti sholat zuhur bareng di masjid jamaah. Habis sholat zuhur kita makan siang. Habis makan siang terus biasanya pada istirahat dulu, asar ke masjid lagi. Kemudian beberapa itu ada kegiatan, cuman kegiatannya apa itu tuh setiap pondok berbeda-beda. Jadi ada jadwal perharinya sih, misalkan ada kegiatan rutin setiap hari apa sama apa kegiatannya ini, terus hari apa sama apa kegiatannya ini, gitu sih. Kalau misalkan yang aku rasain dulu itu kegiatannya itu ada kayak kegiatan muhadharah. Muhadharah itu jadi kayak kegiatan di pondok yang kita kayak belajar berpidato. Kegiatan muhasabah juga ada. Jadi muhasabah tuh kayak kita kumpul satu kamar, terus ada wali kamarnya juga, terus kita saling muhasabah dengan ngaji bareng. Terus nanti kita ditanya satu persatu, ada masalah nggak di kamarnya, ada kendala apa, dan lain-lain. Jadi karena banyaknya kegiatan di pondok pesantren itu kadang kita mau melakukan kegiatan yang misalkan kita pengen sesuai dengan keinginan kita sendiri tuh juga harus menyesuaikan dengan jadwal yang di pondok pesantren. Terus kalau misalkan kalian nggak ngikutin kegiatannya, itu beberapa ada yang ngasih peringatan, terus kemudian sanksi, dan nantinya bakal masuk pelanggaran. Oh iya, kalau misalkan kalian udah masuk pondok pesantren, itu kalian nggak bisa keluar masuk pondok dengan bebas sesuka kalian, itu nggak bisa. Jadi kalian misalkan pengen keluar pondok nih sekedar jajan-jajan biasa, atau misalkan mau belanja bulanan, atau ya apalah yang pengen kalian lakukan di luar, itu nggak bisa dengan bebas. Keluar pondok itu boleh sebulan sekali, nanti biasanya di jadwal, tergantung jadwalnya tuh setiap pondok berbeda-beda. Kalau misalkan di tempat aku dulu tuh Jumat pertama, jadi setiap Jumat pertama setiap bulannya itu tuh boleh keluar pondok. Kalau misalkan gak ada walinya, itu kalian bisa keluar dari jam 6 sampai zuhur. Tapi kalau misalkan ada walinya bisa dari jam 6 sampai jam 5 sore. Tapi kalau misalkan yang hari-hari biasa kayak gitu, nggak pas jadwal keluaran pondok kayak gitu, nggak bisa keluar pondok sendiri kalau misalkan nggak ada walinya. Kalau misalkan nggak ada wali yang mahramnya, itu nggak bisa keluar masuk pondok dengan bebas. Ada juga beberapa pondok yang nggak ada sistem boleh keluar sebulan sekali, itu juga ada. Jadi bener-bener kalau boleh keluar itu misalkan ada walinya aja, yaitu mahramnya tadi. Tapi kalau misalkan nggak ada walinya, nggak ada mahramnya tadi, nggak bisa keluar sama sekali gitu. Buat kalian yang rumahnya jauh, nggak usah khawatir, karena orang tuanya juga boleh nginep di pondok pesantren, asalkan mahram ya. Dan itu juga ada batasannya sih, jadi nanti ada kayak kamar buat wali santri sendiri kayak gitu, jadi nggak campur sama kamar santrinya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian mau masuk sekolah di pondok, itu kalian harus survei lokasinya dulu.